dari mana ini? Ada rujukan, Pak ya? Mm-mm. Dalam kurung ada rujukan bahwa keterampilan bahasa Inggris itu ada 4 gitu, rujukannya siapa gitu ya. Ya, Baik. Terus ini penjelasannya sudah. ini tiap keterampilan dijelaskan satu persatu. Oh, enggak, jangan. Oh Jadi enggak? satu satu 4 keterampilan itu Bapak jelaskan satu paragraf. Oh, satu paragraf. Mm-mm. Berarti ini Bapak gabung di sini ya semuanya ya. Ya, ya. Ya, entah menyimak segalanya sampai keterampilan menulis. Bapak buat jadi satu paragraf. Baik. Ya, yang pertama kan 4 bahasa tadi udah Bapak jelaskan nih. Nah, Ya, penjelasannya Bapak uraikan keseluruhannya menjadi satu satu paragraf. paragraf. Oke, amannya Pak tuh ya. Baik, Pak. Oke, lanjut Kasih. sekarang. Ini tadi penjelasannya. Ya, penjelasan yang tadi. Terus, Kemudian yang analisis rapot pendidikan. Tetapi ini kan kalau rapot pendidikan itu kan yang di apa namanya itu ujikan kan literasi dan numerasi, Pak. Belum mengerucut menjadi bahasa Inggrisnya, Pak. Apakah bisa itu, Pak? nah ini Bapak tulis. eh, ini nggak harus ada kata-kata yang keterampilan ininya ya. Menulisnya dulu. Kalau ini literasinya, Pak. Maksud saya eh, berdasarkan kemampuan berba keterampilan gitu ya. Berdasarkan keterampilan menulis, kemampuannya Bapak hapus ya keterampilan menulis apa tadi? Berdasarkan keterampilan Menulis. menulis apa Pak tadi itu? Eh, kalau yang saya sampaikan Iya-nya, itu, iya-nya. oh iya, keterampilan memahami, em, keterampilan membaca pemahaman Iya, teks, Pak. keterampilan membaca. Keterampilan membaca pemahaman teks. Izin, Pak, yang teksnya kan sebelumnya saya esai, Pak. Esai itu terlalu luas, Pak. Bisa Mm, nggak dikerucutkan menjadi teks, misalkan deskriptif gitu, Pak? Iya, nanti Bisa, Bapak Pak. ganti ya teks deskriptif, teks deskriptif dalam kaitannya dengan, nah Bapak tulis tuh deskriptif Ya, dengan literasi masih belum masih. masih belum optimal. Nah, berdasarkan hasil rapot pendidikan gitu ya. Nah, Ya. analisis data literasi gitu nih Bapak hapus. Ini udah Bapak tulis nih. Udah Bapak tulis tuh dihapus saja. Oke, apa saja? Setelahnya kan ada nih. Iya, Hmm, kan ada tuh berdasarkan ya kan. iya, berdasarkan Nah, analisis dan analisis data ini Bapak hapus sampai pada tabel. Nah, berdasarkan hasil rapot pendidikan tahun terlihat terlihat. Nah, jadi jangan literasinya Bapak cantumin, pokoknya keterampilan membacanya itu ya, baik-baik umum ya. kemampuan peserta didik gitu ya. Literasi membacanya Bapak pasti Literasi membacanya ya. Sudah. ya kemampuan. Nah, kemampuan peserta didik menunjukkan kecenderungan yang positif. Peserta didik yang memahami dan mengevaluasi bagi jenis teks baik teks informasi pada tingkat yang relatif tinggi setiap tahunnya. Kemudian pada tahun 2022 capaiannya sebesar literasinya Bapak hapus. Jadi itu kita anggap secara umum aja.
Iya. Ya, nanti Bapak capaian literasi. Nah, ini Bapak hapus literasinya. Nah, jadi ini datanya. Jadi kita samarkan saja gitu. Oh iya iya iya. Ya, Iya, terus makasih. Ini sampai 3 paragraf, Pak. Ada apa-apa atau kepanjangan, Pak, ini, Pak? ya nggak apa-apa. Dibikin 2 paragraf aja, Pak. Ini Ya, masih baik. literasi kan? Ya, masih. Mm-mm. Literasi 2 paragraf aja, Pak. Atau enggak, Bapak ambil 2024, 2025 aja. Oke, baik. Ya, gitu ya. Kalau saya kan misalkan menambahkan, Pak, observasi guru, Nah, di Pak. bawahnya Kan ada ini nggak belum observasi? melakukan, Pak. Makanya kan harus ada perangkatnya dulu ya, Pak ya. Ya, Kayak nanti Bapak rubriknya tambahkan di atasnya sebelum ke sini ya. yang ini, Pak. Sebelum ke hasil ini. Ya, Nah, Bapak tambahkan hasil observasi ya. Oke, terus bawahnya lagi penelitian orang lain udah ada belum? eh Nah, di bawahnya tadi Pak, di bawah data tadi. buat data. Belum ada, Ya, ini adanya di paling bawah, Pak. Ada di bawah, jangan Pak. di sini, di Oh, bawah ini. oh, di bawah ini ya. Ya, Ini saya pindahkan dulu deh, Pak. Saya cut dulu ya. enggak di enter aja Pak. Jadi takutnya Bapak nanti tinggal ngatur kalimatnya aja nanti. Oke, ya, baik. Hasil Hasil penelitian orang lain. Enter faktor penyebab. Enter X1, enter X2. Nah, nanti Bapak atur seperti ini. baik, baik. Eh, Satu lagi pertanyaan, Pak. Hmm. Kalau kita kan mencoba mengkaitkan kan apa yang kita akan teliti dengan hasil penelitian orang lain sebelumnya. Langkah kita itu apa yang kita cari dari artikel yang sebagai rujukan kita, Pak? Apakah kita harus mereview dulu atau bagaimana, Pak? Jadi, yang saya ceritakan ke Bapak, cari artikel yang menulis tentang penelitian orang lain. Ya, Ya, terus Bapak modifikasi kalimat itu sesuaikan dengan jurnal orang lain gitu. Paham maksudnya nggak, Pak? belum, Pak, belum. Nah, sekarang Bapak ke Google Scholar gitu ya. Ya, Penelitian orang penelitian orang lain, cara penulisan penelitian orang lain di latar belakang gitu ya. penelitian orang lain, cara penulisan. Cara dari awal Pak, cara penulisan penelitian orang lain. Penulisan orang lain tentang keterampilan menulis teks deskripsi. Membaca, Pak. Apa? Keterampilan Pemahaman, membaca. membaca. Nah, Bapak enter. Nah, Bapak tulis kan, klik itu. Nah, terus ke bawah. Terus, terus. Nah, terus. Ini full text-nya coba Bapak lihat. Ini Full reload. text-nya Nah, terus. Nah, coba pelan-pelan. Pelan. Nah, di atas, Pak. Nih, nih. pendahuluan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ke bawahnya lagi. Nah, terus. Nah,
Saya perbesar, Pak. Iya, diperbesar coba. Terus, terus. Oh, ini nggak ada. Back lagi, Pak. Back lagi. Tar, ke bawah. Terus, ke bawah lagi. Saya kasih contoh deh, Pak ya. Baik, baik, baik. Saya stop share dulu. Hmm. Bisa share screen ya. Nah, contohnya nih ya, Pak. Baik, baik, ya, Pak. Nah,
Kalau ini kan berdasarkan hasil survei. Ya, Nanti Bapak tulis berdasarkan hasil penelitian siapa ya, menunjukkan bahwa keterampilan menulis siswanya rendah. Cuma sampai kalimat ini aja nih di sini. ya. Nah, Terima kasih. Ya, Bapak copy, malah bisa tambahkan hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitiannya berapa persen gitu ya. Nah, jadi cara penulisannya seperti ini. Bapak copy paste aja. Terus Bapak cari penelitian yang apa namanya? Keterampilan pemahaman membaca membaca. Ya, rendah. rendah. Nah, tinggal Bapak tulis di sini keterampilan pemahaman membaca teks Teks deskriptif deskriptif rendah. rendah gitu. Baik, baik. Nah, ini kan tahun berapa nih? 2022. Nah, kita buka ini. Nah, berdasarkan penelitian siapa ini? Mondolalo Lamoda, Ya, Mondolalo Lamoda nih menunjukkan bahwa Bapak bisa copy dari hasilnya ini ya. pengol hipotesisnya ya. Ya, hasil penelitian orang di apa namanya? Di abstraknya. Nah, Bapak bisa Oh, copy di abstrak ya. menunjukkan bahwa deskriptifnya masih rendah. Nah, ini kan bisa Bapak jadikan temuan di sini. Ya, Tuh. Itu satu. Terus kedua banyak lagi kan ini. Nah, ini tahun 2020 misalkan. Nah, jadi cara nulisnya itu cukup satu paragraf aja ya. Berdasarkan penelitian, misalkan Aminah 2002, gua 2022 halaman 23 menunjukkan bahwa keterampilan menulis keterampilan menulis ya pemahaman teks deskriptif belum optimal gitu ya. Hal ini diperkuat juga dengan penelitian siapa gitu ya, menunjukkan dengan hal yang sama. sama ya. Nah, seperti itu, Pak. Baik, Itu baik. ya. Terima kasih Pak jelasannya. Nah, paragraf yang Bapak tulis di bawah itu sesuaikan dengan yang tadi, kelompoknya yang mana gitu ya. Pokoknya intinya Y Bapak dulu selesaikan, baru X1, baru X2-nya. X2. Gitu. Ya, terima Ya. kasih Pak. Siapa lagi? Ada lagi, Bapak Ibu?
Izin Pak, saya Pak. Ya, lanjut. Share screen ya, Bapak Ibu share screen. Baik Pak. Izin Pak, apa sudah terlihat Pak? Baik, nanti latar belakangnya itu bukan 1.1 ya, Bu, Iya Pak. tapi dari apa? Iya. Ah, A, Oh iya baik Pak. ya. Jadi kita modelnya A. Baik Pak. Nah, baru nanti B, oke. Ya, Paragraf pertama, Ibu mulai dari iya. Judulnya izin Pak kemarin ganti dari jadi judul saat ini gaya tutur dan nilai karakter tokoh utama dalam film Kung Fu Panda dan The Smurfs serta implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Inggris Pak. Ini yang baru. di Izin Pak, ini latar. SMK-nya dihapus saja. Kenapa Pak? Di SMK-nya dihapus saja biar nggak kepanjangan. Baik Pak. Nah, gitu ya. Oke, terus Ini latar belakangnya di Pak. bahasa, dari setelah bahasa, Ibu ke ini. Film. Bukan, Silakan. sastra. Baik Pak. Setelah sastra, Ibu enter Ya, karya sastra. karya sastra. Nah, Bapak Ibu dalam kurung sebutkan apa saja karya sastra itu ya. Baik Pak. Nah, baru Ibu masuk ke film, karena film ini bagian dari karya Iya Pak. karya sastra, ya enggak? Iya Pak. Setelah Ibu bicara film, bicara apa lagi? Di sini ada si film Pak, kemudian tuturan Pak. Oke, dalam film itu intinya bahwa bukan suatu informasi belaka, tapi ada makna. Ada makna yang tersembunyi, gitu ya. Nah, nanti Jadi Ibu setelah film, setelah ini, setelah ini. setelah ini apa ya? Nah, Makna Pak. ya, bahwa film itu bukan visual, tapi memiliki pesan, pesan dan makna, gitu ya. Dan makna ya Pak ya. Baik. Ya, nanti baru Ibu masuk ke yang diteliti apa tuh? Gaya bahasanya Pak, tindak tutur. Iya, tindak tuturnya dulu Ibu bicara. Berarti tindak tutur ya Pak. Ya, enter tindak tutur. Terus kedua apa? Di sini ada tuturan, kemudian kajian Enggak, pragmatik Pak. enggak. Yang Ibu kaji apa? Dua kan yang dikaji? Iya, tindak tutur dan oh izin Pak, Nilai. eh, nilai karakter tokoh utama. Nah, itu maksudnya. Ibu Tindak jangan tutur, jangan lupa itu dua-dua itu tadi. nilai karakter ya Pak. Ya, terus Di sini ada enter. tuturan, enter. Nah, itu untuk intinya bahwa untuk menunjukkan tindak tutur dan nilai karakter itu dalam kajian sastra dapat dianalisa dengan kajian pragmatik. Baik Pak. Ya, bahasanya seperti itu untuk mencampurkannya ya. Iya. Nilai tutur, nilai karakter, dan kajian pragmatik. Kajian pragmatik. Baik Pak. Dari yang terakhir, apa? Kemudian Sip. ada Enggak, teorinya disebutkan Pak. nggak usah Ibu ikutin yang saya buat tadi aja. Ya baik Pak. Itu udah terakhir itu ya. Ya. Terus, terus mana tadi yang Ibu enter tadi? Ini Pak, maaf. Ya, tindak tutur nilai Nah, karakter dan kajian. oke. Terus enter Enter kaitannya dengan kaitannya dengan pembelajaran.
Pembelajaran. Nah, kaitannya dengan pembelajaran. Maksudnya itu eh, wujudnya apa ini film ini? Ya kan? Wujudnya apa dalam pembelajaran itu? Nah, Baik, baru Pak. yang terakhir adalah simpulan Simpulan. dalam bentuk judul. Judul. Mm-mm. Baik. Nah, itu aja. Nah, paragraf di bawah itu Ibu sesuaikan dengan yang ada di sini. Baik, Pak. Ya, Ya, oke. terima kasih, Pak. Ada lagi? Silakan. Saya Pak, Lanjut share screen. Pak, mohon izin, ya itu saya sebentar. kemarin ganti judul, mohon untuk apa namanya dicek, siapa tuh ada yang direvisi. Judulnya apa Bu Hasanah? Pengaruh penguasaan kosakata dan kepercayaan diri terhadap keterampilan berbicara bahasa Inggris. Kalau berbicara berarti masalahnya ya. Ya Pak. Oke, ini paragraf 1 Ibu bicara bahasa asing. Iya, Terus 3 masuk paragraf saya ke buat. bahasa Inggris. Setelah Ibu bicara bahasa Inggris, bicara apa? Masih bahasa Inggris ya? Iya, 3 paragraf saya buat. Oke, ini Ini tentang 4 keterampilan bahasa Inggris. oke. Nanti dikasih kutipan ya. Oke, baik Pak. Oke, Kutipan ya. terus ke bawah. Nanti dijadiin satu paragraf aja Bu ya, yang 4 tadi ya. Jadiin 1 Pak ya. Penjelasannya satu paragraf aja. Sehingga setelah ini, paragraf ini Ibu langsung bicara keterampilan berbicara. Ya, Iya. ini kan setelah paragraf ini Ibu bicara paragraf apa? Masih keempat 4 keterampilan tadi baru kan? keterampilan berbicara. Nah, Nah, ini salah satu aspek. langsung masuk ke sini nanti. Langsung masuk ke salah satu aspek ini. Yang di atas ini Ibu bikin satu paragraf, yang 4 paragraf ini ya. Oke Pak. Oke. Ini langsung ke sini Pak ya. Nah, langsung ke sini. Salah satu keterampilannya seperti ini ya. Nah, Oke. namun kenyataannya oke ini masalahnya udah muncul. Ini saya ambil hasil observasi guru. Ya, oke. Terus Maaf. bawah lagi. Selain observasi, Ibu nyantumin Cuman apa? 1 Pak, cuman observasi guru aja. Langsung ke ini Pak, Oh, langsung ke hasil penelitian orang. ditambahkan hasil penelitian orang lain ya. Ya, menurut hasil penelitian Rizka, Ya. Oke, terus ke bawah. ini saya pakai 3 artikel. Kemarin Bapak eh, minimal 3 artikel gitu, saya ikutin gitu. Ya, 3. Tapi Ini dibuat Pruli, jadi satu paragraf ya. oh gitu. Singkat-singkat Iya, iya. aja ya. Dibuat satu paragraf. Jadi saling nyambung untuk memperkuat aja. 3 penelitian, satu paragraf. Oke. Ini masih 2, 3. Saya jadikan per paragraf. Nanti dijadiin satu paragraf ya. Iya, iya Pak, iya, iya. Oke, ini implikasinya ini satu paragraf. Oke, ini faktor mempengaruhinya ya. Mm-mm. Apa saja? Terus
Faktornya itu Nah, ke bawah, ke kosakata bawah, dan ke bawah, Bu. Terus, oke ada kutipannya ya. ya. Tapi Pak, saya nggak ada halamannya, Pak. Cuma nama penulis dan tahun Nanti artikel. dicari ya. Nah, Ibu ini buat faktor penyebabnya juga satu Paragraf. paragraf ya. Tiga berapa penelitian ini? Kalau faktor penyebab itu kan untuk kosakata satu ya Pak ya. Ya, Untuk yang kepercayaan diri satu. Cuman yang 3 penelitian ini kira-kira sama nggak sih Pak dengan yang satu artikel tadi? Ibu bikin 3 penelitian ini menjadi satu paragraf ya. 3 paragraf ini Ibu bikin jadi satu Paragraf. Terus paragraf. yang untuk faktor kosakata dan kepercayaan diri 1 paragraf juga Pak. Enggak, yang Ibu bikin faktor penyebabnya ada berapa paragraf? Intinya faktor penyebabnya itu Ibu bikin satu paragraf. Mm-mm. Berapa penelitian tuh? Saya bikin 3. 3 ini Ibu bikin jadi 3 satu itu paragraf. campur Pak. Jadi waktu pembahasan Bapak kemarin, faktor penyebab keterampilan berbicara yang di dalamnya ada faktor X1 dan X2 gitu. Yaitu Ibu bikin satu paragraf. Iya. Terus selanjutnya yang faktor kosakata juga satu ya. Nanti setelah Ibu bicara kosakata, ini faktor penyebab Y dulu kita bicarakan. Iya, iya, iya. Ya, selesaikan dulu Y-nya Bu, baru bicara setelah faktor penyebabnya, nanti Bu masuk ke kosakata. Mm-mm. Janganlah Ibu tentang kosakata tadi. Nah, Ya, ini Pak, ini kan saya tadi bikin 3 paragraf Pak ya. Nah, kemudian nanti langsung masuk ke teksnya Pak. Yang kosakata ini pengertian kosakata. Oke. kosakata. Nah, Ibu tambahkan di sini salah satu faktor, karena Ibu bicara Di- banyak faktor di situ kan. Iya, Nah, tulis salah satu faktor. di sini Pak. Hmm, salah satu faktor penting yang mempengaruhi adalah penguasaan Hmm, Penguasaan. kosakata. Titik, gitu ya. Baru nanti pengertian di bawah. Enggak, Ibu sambung itu nyambung. Oh Sambung gitu. jangan di enter dulu. Titik, sudah. Ini Pak ya, Titik. Tadi udah penguasaan kosakata titik. penguasaan kosakata titik. Nah, terus Kosakata merupakan penguasaan kosakata. Jadi jangan dipecah. Jadi Ibu pokoknya bicara kosakata ya penguasaan. Tulis penguasaan kosakata merupakan hal yang utama gitu ya. Merupakan hal yang untuk dikuasai pembelajaran bahasa dalam Inggris. berbicara bahasa Inggris. Dalam pembelajaran berbicara bahasa Inggris. Terus ke bawah apa yang Ibu cerita? Penguasaan kosakata. Ini faktor dari artikel Pak. Bawah. Ini masih kosakata. Terus yang paragraf selanjutnya Ini X2-nya kepercayaan diri.
ini masih ambigu nih faktor keduanya ini. Pokoknya enggak. Ntar Bu, ke bawah dulu, ke bawah. Iya, Pak. Tuh, tuh, tuh. Nah, Ibu berhenti di situ ya. Iya. Baik dan benar, dengan cara mendengarkan, mencerahkan, menulis. Baik, ini aja nih. Dan menulis Ibu titik di situ ya. Dan menulis. Dan Iya, menulis di di mana ya? paragraf, di kalimat, di apa, keempat. 1, 2, 3, 4. Ini, Pak. Ya, titik di situ. Titik. Nah, Ibu enter. Nah, Ibu hapus paragraf ini. Nah, faktor lain itu Ibu tulis. Faktor lain. Yang mempengaruhi adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Titik. Spasi. Nah, lanjut ke situ. Jadi harus nyambung kalimatnya ya. Iya, oke, Pak. Oke, terus ke bawah. Oke, terus. Terus. Nah, baru kesimpulan gitu ya. Tapi Ini nanti kesimpulan. baca lagi ya. Nanti Ya, dirubah lagi ya. 3 paragraf menjadi 1 paragraf. paragraf. Iya. Tuh, ya. Terima kasih, Pak. Lanjut, siapa lagi? Pak, izin Pak, Ya. Sofi mau konsul judul yang saya kirim di chat. Apakah ada yang perlu direvisi, Pak? Ya udah nggak apa-apa Bu Sofi ya. Baik, Pak, terima kasih. Ada lagi? Bapak, saya mau coba belum selesai semua karena bingung, Pak. Ya, silakan. Oke, sebentar ya, Pak. Oke, ini untuk judulnya dulu, Pak. Oke, scroll ke bawah berarti, Pak. Oke. Speaking skill ya. Nanti dalam kurung studi ya. Oh, oke. Nah, itu. Jangan dimuncul studi Mm-mm. di grade 7-nya dihapus. Oh, oke. Masuk Grade dalam 7-nya. studinya jangan tutup kurung. Oh, iya, Tutup Pak. kurungnya nanti sampai japa ini. Oh, sebentar. Oh, begini berarti. Ya, enter studinya tuh. Nah, studinya. Oh, begini. Buka kurungnya studinya, ntar studinya. Oh iya, maaf. Senior ini masuk dalam studi ini ya. Oke. Analisis teaching strategis, student confidence dan motivasi pada pembelajaran speaking skill. Oke. Oke, ke bawah ya, Pak. Ya, Oke. Bapak, ya, izin Pak, Fitri Maulidiah.
mau ada perubahan judul tesis itu ada di kolom chat, Pak. Maaf, apa ada kekurangan? Jadi yang dianalisis hanya teknik penerjemahannya. Teknik penerjemahan dan kualitas terjemahannya, Bapak. Berarti analisis penerjemahan Ya, menggunakan teknik apa, lalu bagaimana kualitas penerjemahannya pada subtitle film Harry Potter. yang dianalisiskan teknik penerjemahannya. Betul. Terus apa lagi yang dianalisis? Dampaknya, Pak, terhadap kualitas terjemahan. Harus ada dua ya, Pak. Iya. Itu hampir sama ya, Pak ya? Hampir sama. Ini satu Oh iya, kesatuan oke. itu. Oh iya, oke, baik, Ya. Pak, baik. Oke, baik, Pak. Baik, saya lanjut ke Bu Putri. Ini Bu Putri bicara tentang bahasa Inggris. Ya. Iya. Terus bab 2-nya Teaching strategi ya. ini coba ke bawah lagi. Oh, udah Pak, baru sampai Baru sini tadi. aja. Oh, yang itu suruh sampai sini. Iya. Kayaknya ininya harusnya di bawah ya. Kalau dari judul tadi. Sebentar. Ini judulnya. Oke, sekarang diformulasikan aja deh Oke. ke bawah. Oke. Enter dulu di sini. Paragraf pertama di enter. Oke. Oke, berarti mulai dari mungkin mau lebih panjang ke pendidikan. Terus bawah lagi enter kurikulum. Iya. Kurikulum, kemudian kurikulum Oh, maaf. bahasa Inggris ya. Iya Pak. Kurikulum Dan kemudian. kurikulum di Indonesia. Terus Ibu spesifikasi di bawahnya kurikulum bahasa Inggris. Ya kan? Nah, Iya. dari kurikulum itu Ibu bicara tentang apa? Keterampilan berarti kan? Keterampilan speaking ya. Enggak, keterampilan dulu. Oh, oke. Keterampilan, baru di bawahnya keterampilan speaking. Gitu ya. Iya Pak. Dan speaking. Kemudian itu Teaching strategi. ya teaching strategi. Terus duanya apa? Confidence. Students Confidence. confidence ya. Terus yang terakhir apa? Motivation. Ya, motivasi. Terus terakhir simpulan. Oke. Simpulannya ini nulis judul ya. Iya Pak. Oke, itu ya. Iya. Terus untuk yang previous tadinya ditaruhnya di bawah kesimpulan atau di bawah motivasi Pak? Reviews apanya? Artikel-artikel yang mirip sama punya kita. Ya semua ini masuknya nanti jadi teaching strategi, confident, motivasi. Oh, oke. Dikaitkan dengan keterampilan speakingnya. Oke Pak. Bahwa ini memiliki keterkaitan gitu ya. Oke. Baik Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalau Saya Pak. Saya Pak. dua lagi, bisa lanjut ke bagian B-nya belum ya? Belum, Pak. Bagian B, C, D, E, F. Siapa Sopi dulu? Nggak apa-apa. Saya dulu deh Pak.
Sebentar Pak, saya Ya, Boleh silahkan. belum selesai juga sih, cuman baru. Bentar. yang penting logikanya sama Bapak Ibu ya. Kalau saya penelitiannya belum ada Pak. Ini judulnya yang tadi. Ini pembelajaran bahasa Inggris di SMK-nya perlu dihapus nggak Pak? Bahasa Iya, dihapus tadi. aja. Udah. Pendidikan. Itu masuk ke pembelajaran. Terus belum. Ini pendidikan karakter. Terus jadi nanti Ibu masuk ke ini paragraf kedua ya. Paragraf kedua ya Pak. Di enter. Nah, di pembelajaran itu Ibu bicara tentang sastra. Bahwa di Di sini sekolah apa ya? itu ada kan sastra ya. Ya Ibu tulis di situ sastra. Yang tadi, yang atas tadi. Oh ini. Hmm. Sastra. Kan ada pembelajaran sastra kan ya. Mm-mm. Karya sastra. Sastra kemudian Pak. Karya sastra. Baru Ibu bicara film. Baru Ibu bicara nilai. Nilai pendidikan, Ya, nilai budaya. setelah itu nilai apa? Nilai budaya Pak. Iya, diketik dong. Nilai apa dulu? Nilai budaya baru nilai pendidikan karakter. Iya. Terus enter. Untuk mengkajinya biasanya pakai karya sastra apa? Film. Bukan, untuk melihat nilai budaya, nilai pendidikan, nilai film itu biasanya Ibu kajinya dengan karya sastra apa? Karya sastra apa? Gimana Pak maksudnya? Ibu tahunya ini nilai budaya, ini nilai pendidikan karakter dari mana? Dari filmnya Pak. Iya, satu film Ibu kaji. Film ini, oh ada nilai budayanya, ada nilai karakternya. Dari mana Ibu tahu? Dari membaca. Ya, Gimana? Maaf Pak, belum membaca. paham. Ya. Ya kita baca, tapi pada saat membaca itu ini ketentuannya ini kita tahu dari mana? Dari Ada yang menganalisis. disebut dengan analisis karya sastra. Analisis karya sastra itu Ibu pakai apa? Metodenya ya Pak ya. Dengan ujuk-ujuk kita menganalisis ini bentuknya gini. Ya. Iya ya. Berarti Metode metode Pak. analisisnya. Setelah itu kaitkan dengan pembelajaran. Pembelajaran. Setelah itu simpulan. Udah itu aja. Nah, nanti Ibu meramu
sesuai dengan poin-poin yang tadi ya. Baik, Pak. Mm-mm. Nanti yang Nanti paragraf bawah, siapa tahu ada yang cocok dengan yang tadi Bu, masukkan gitu ya. baik, Pak. Heeh. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terus tadi siapa? Iya Pak, mau coba. Ya, Nih Shopee udah? udah. Sudah baik. Udah. Sebentar Kalau izin. belajar sastra ini agak lama dan dalam soalnya ya. Nanti di bab Ya Pak. 4-nya itu. Man. Ini Bapak judulnya, sebentar saya lihat dulu. Ini judul tesisnya Pak. Apakah sudah betul? Kemarin udah sih minggu kemarin. Ih, Dukungan teman sebaya ya. iya Pak. Sikap Apa? Kayaknya kurang tepat deh satunya itu ya. Kira-kira diganti dengan yang lebih ini apa ya Pak ya? Teman sebaya. Teman Coba Ibu ketik judulnya di chat deh ya. Oh iya, baik sebentar. Bentar. Sudah Pak. Bentar saya coba. Ada pertama bisa Ibu pilih ya. Ya, baik. Dari misalkan apa efikasi diri. Iya, aplikasi diri. Ya, kedua eh, kedua mungkin kecemasan berbahasa. Ketiga literasi digital. Jadi kecerdasan berbahasa, Kecemasan berbahasa. kecemasan ya. Kira-kira Ibu pilih yang mana? Kecemasan. Satu lagi mohon maaf apa Pak? Efikasi, kecemasan, Efikasi diri, kecemasan berbahasa, sama literasi digital. literasi, efikasi, kecemasan berbahasa mungkin lebih ke nyambung ke sikap ya Pak? Iya, betul. Enggak, kecemasan ya. Iya Iya, sih, sama sikap sih sebetulnya sama. iya. Itu ada Tapi, salah satunya masuk ke sini. iya, Gimana baik. ya? Hmm. Kira-kira yang mana? Sikap. Efikasi. Kalau efikasi bagaimana Pak? Ya, nggak apa-apa. Hmm. Berarti pengaruh efikasi diri dan sikap siswanya udah oke itu Pak? Apa perlu Iya, atau perlu diperbaiki? nggak apa-apa sikap siswanya nggak apa-apa. Baik, pengaruh efikasi diri dan sikap siswa terhadap keterampilan berbicara bahasa Inggris itu aja mungkin ya Pak ya. Ya, Kira-kira nih di awalnya saya harus apa dulu ya Pak ya? ini bahasa Inggris sudah. Terus,
ini kan beda tema ya Pak. Nggak Nih apa-apa. saya nyambung di Indonesia, bahasa Inggris di Indonesia ya Pak. Terus paragraf Dilanjutkan keduanya, bahasa dan pendidikan. oke. Nah, terus ke bawahnya baru masuk pembelajaran. Terus Terus ke bawahnya masih. Nah, ini ini keempat 4 keterampilan. keterampilan. Harusnya jadi satu kan ya Bapak ya. Ya, jadi satu. Nanti Nah, nanti saya jadikan satu. satukan dulu. Betul. Nah, Terus ini baru saya sebentar. keterampilan menulis. Ya. Ini keterampilan berbicaranya mana? Nah, ini. Nah, ini Pak di bawah. Oke, terus Nah, ini berdasarkan hasil observasi, Pak. terus Nah, terus ke bawahnya, selain observasi guru juga, berarti Ibu lihatnya KKM ya. iya betul. Nah, nilainya ditunjukkan kriteria KKM-nya gitu. Oh, baik. Ya. Nilai KKM harus ada gitu ya. Hasilnya berapa, KKM-nya berapa masih gitu ya. Bukan. Dan hasilnya gitu ya. Itu. Bentar, Pak. Sebentar, ini dulu. Terus ke bawahnya, selain itu juga saya memasukkan hasil penelitian orang juga, Nah, Pak. orang lain itu yang ditulis nama dan tahunnya, judulnya nggak usah. Baik, judul tidak perlu ya. Nggak perlu judul ya. Tahun sama halamannya aja. Baik, oh, tambahkan Halaman halaman ya, Pak. pertamanya ya. Iya, Halaman pertama dari artikel ini. pertama dari artikel. Bentar. Terus ke bawahnya. Nah, ini penelitian lain saya 3 kan ya, Pak ya? Ya, nanti Bu gabung jadi satu ya. Oh, semuanya harus jadi satu ya? Ya, Baik. yang faktor sama penelitian orang lain jadi satu ya. Ya, baik-baik. Faktor sama penelitian orang lain jadi satu ya, Pak? Ya, Baik. terus ini Lanjut. Nah, ini baru saya mau masuk ke faktor penyebabnya. ya, betul. Nah, Ibu masukkan faktor penyebabnya itu apa saja yang di dalamnya, efikasi diri dan Oh iya, yang Pak di sini di yang sebelah mana ya? bertanya. Sebentar, Pak, dimasukkannya di sebelah mana nih? Di setelah faktornya tadi. Oh, setelah yang Mana faktor-faktornya tadi Ibu ngomongnya dengan berbicara gitu kan? Sebentar. Bentar, Pak. Oh, dukungan teman sebaya belum. Di atas sepertinya. mana faktor-faktor yang Ibu tulis tadi. Nah, ini dia tuh dipengaruhi oleh yang ini. Nah, di bawahnya Nah, sudah ini ya. Dimasukkan apa, Pak? Faktor penyebab. Oh, faktor penyebab. Terus efikasi diri? Ya, efikasi diri. Diri. Sikap siswa ya, Pak? Ya. Kalau sikap siswa, Bapak mohon dilihatkan sama ya. Di sininya udah ada sih. Oh ya udah, kalau udah ada. Jadi Ibu ganti yang efikasi dirinya aja. Baik. Dan nah ini teman sebayanya saya hilangkan berarti ya. Iya, yang sikap siswanya tetap. Betul. Nah, jadinya seperti ini Pak kesimpulan ininya. Kesimpulan judulnya. Iya, cuma judulnya nanti diganti ya. Baik, dengan efikasi diri. Sudah, terima kasih banyak Pak. Satu lagi, siapa tadi? Saya Pak. Ya. Ya, mohon bimbingannya Pak, baru mau udah buat cuman takut salah. Saya izin screen dulu. Mohon maaf, Pak sudah terlihat Pak? Belum, Ini sudah. belum melihat. Analisis integrasi keterampilan bahasa dan jenis tugas dalam buku ajar bahasa Inggris pada kurikulum Merdeka jenjang SMP. Yang pertama sini saya membahas tentang keterampilan abad ke-21 4C. Terus?
Yang keduanya, di sini saya masih membahas tentang 4C dan implementasi kurikulum merdeka, karena di sini saya di judulnya ada kurikulum merdekanya, Pak. Terus, Dan dilanjutkan, saya di sini langsung membahas tentang buku ajar, karena bersangkutan dengan implementasi kurikulum merdeka ini yang menekankan dalam pendekatan. terus, Lanjut, dari buku ajar, saya langsung ke pembelajaran bahasa Inggris dan jenis tugas saya gabung, Pak, dipisah menjadi ya. satu. Oh, dipisah aja. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, dipisah. Nah, ini ditambahkan paragrafnya, jangan satu ya. Baik. Yang Ibu Lanjut analisis saya. itu ditambahkan paragrafnya ya. Baik, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi biar lebih kuat ya. Sama ditambahkan hasil penelitian bahwa bahan ajar itu dapat sebagai acuan yang baik dalam belajar gitu ya. Baik. Pas Ibu bicara tentang bahan ajar ya, Baik. tambahkan di situ untuk memperkuatnya. Setelah itu saya membahas tentang jenis tugas task. Dan langsung diperkuat dengan tunggu sebentar, Pak. Jenis tugas di sini masih jenis tugas. Dan di sini saya dicampur dengan buku ajar juga, Pak. Jadi mungkin dijadiin satu paragraf aja kali ya, Pak. Buku ajar, tugas task type gitu ya, Pak. Jadi buku ini Ibu masukkan di buku ajar. Betul. Nah, selesai Ibu bicara buku ajar, baru yang dianalisis apa saja? Yang dianalisis itu buku ajarnya tentang tugas sama 4C-nya ini. Ya, tugas itu setelah Ibu bicara bahan ajar bahasa Inggris tadi. Oh, baik. Itu selesaikan dulu buku ajarnya apa saja bukunya. Ya, baik. Kenapa kita Yang ini analisis diselesaikan, lanjut ke tugas. Lanjut ke tugas dan terakhir ke bukunya. Dua buku ajarnya ini saya sebutkan namanya. Bukunya itu di awal Ibu selesaikan. Di Oh, buku yang ini. bahan ajar itu Ibu selesaikan di awal. Oh, yang ini. Oh, ya, baik. Ini Baru berarti Ibu bicara dipindahkan. tas tugas sama apa yang dianalisis. Bukunya. 4C. Itunya 4C Ya. sama tugasnya. Oh, baik, saya paham. Buku Baik. dulu Ibu bicarakan, baru 4C, baru tas tugas. Oh, baik, Pak. Gitu ya. Baik, saya paham. Lalu saya setelah tugas type langsung ke permasalahannya. Bukan permasalahan. Ibu selesaikan dulu bahan ajar, jangan bicara permasalahan. Bahan ajar tadi kan Ibu udah selesai tuh, buku udah selesai. Nah, Ibu bicara tentang 4C dan tas tugas, udah itu aja. Oh, ya udah itu doang berarti, Pak. Baik. Ya. Permasalahan itu di atas itu semuanya di bahan ajar ya. Baik, permasalahan di bahan ajar. Ya, di bahan ajar. Oke. Ya. Baik, Pak. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Perbaiki dulu. Nah, nanti pas UTS kita koreksi lagi detail ya. Baik, terima kasih banyak, Pak, untuk arahannya. Kemudian poin ini belum saya jelaskan. Identifikasi masalah. Oke, saya singkat aja ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Umi udah stop screen ya.
Nah ini Bapak Ibu, 10 menit lah selesai. Nah, identifikasi masalah Bapak Ibu, ya, itu orang nulisnya ada dua model. Ada yang bentuk pernyataan, ada yang bentuk pertanyaan. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Iya, Pak. Aman? Paham, Pak. Tetapi kita di Unindra ini yang kita pilih itu adalah pernyataan. Berarti identifikasi yang masalah ini yang Bapak Ibu buat bentuknya pernyataan. Minimal berapa? Minimal 10 item pernyataan. Sampai sini clear Bapak Ibu? Clear nggak? Clear ya, Pak? Ya, Pak. Nah, untuk yang kuantitatif, Bapak Ibu mulai dari Y dulu 3 poin. Baru X1-nya 2, X2-nya 2. Kaitkan Y1 dengan X2, kaitkan Y1 dengan X2. Baru Bapak Ibu kaitkan Y dengan X1 dan X2. Ini untuk kuantitatif. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini kan dia Y-nya kemampuan berpikir kritis nih. Masih rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran dan belum memenuhi ketuntasan keterampilan abad 21 misalkan. Aman Bapak Ibu? Nah, contoh kaitkan Y1 dengan Y2 ini. Pengaruhnya regulasi diri, dukungan kurikulum, dan PBL mempengaruhi kemampuan berpikir kita melalui APMA. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat contohnya yang sudah saya cantumkan di sini. Sedangkan untuk yang pengembangan, yang dikembangkan apa gitu ya, karena ini jarang pengembangan. Nah, kalau novel itu yang dikaji apa nih, nilai apa? Itu mode 3 baru kaitkan nilai ini dengan pembelajaran, kaitkan dengan pembelajaran, kaitkan dengan pembelajaran gitu. Kalau buku atau film yang dianalisis apa? Misalkan tas tugasnya, berarti tas tugasnya 3 gitu ya. 4C-nya juga 3 gitu. Ya. Nah, ini untuk apa? Identifikasi masalah ya. Kemudian yang ke C adalah batasan masalah. Kalau kualitatif itu fokus masalah. Kalau kuantitatif itu batasan masalahnya. Cukup dengan 1 paragraf saja. Nanti Bapak Ibu tulisnya seperti ini. Seperti yang saya tulis. Kalau novel 2 paragraf aja cukup. Kalimat pertama yang dikaji itu apa? Terus kalimat kedua novel yang dikaji apa? Dan karya siapa? Atau buku yang dikaji apa saja? Bukunya apa? Karya penulisnya siapa? Atau filmnya yang dikaji film apa? Terus film apa yang dikaji? Itu. Nah, untuk rumusan masalah yang kuantitatif, untuk yang survei, Bapak Ibu sudah saya tuliskan. Jangan sampai Bapak Ibu menambah, mengurangi dari kalimat yang saya buat. Tinggal Bapak Ibu merubah X1, X2, Y, dan Bapak Ibu rubah sesuai dengan variabel Bapak Ibu. Jangan nulis X1, nulis langsung variabelnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas, Ya, Pak. Pak. Ya. Kemudian ini eksperimen, kemudian ini pengembangan, ini novel. Ya. Novel itu saya kurang 1 di sini. Ya. Bagaimana perbandingan.
nilai religius dan nilai moral dalam novel ini. Nah, seperti itu. Jadi 4, Bapak Ibu. Bagaimana nih dalam novelnya dua-duanya disebutkan di sini. Ini novelnya dua-duanya disebutkan. Nah, di sini perbandingan nilai religius dan moral dalam novel apa dan apa. Yang ketiga adalah implikasinya. Jadi wajib 4. Kalau yang dikaji 2. Kalau yang dikaji 3 berarti 5, ya enggak? Ya, ini novel, film, atau buku. Ya, kalau buku nggak ada nomor 4 sampai nomor 3 ya perbandingan ya. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa nggak Bapak Ibu dipahami? Iya, nanti diulang-diulang, Pak. Ya, nanti Bapak Sambil Ibu lihat ya. videonya. Pokoknya Bapak Ibu tulis seperti ini ya. Ya. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sama dengan rumusan masalah Bapak Ibu. Copy paste, tinggal menghilangkan kalimat tanyanya. Ya. Nah, Bapak Ibu tulis dulu di sini. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan. Kalau yang kuanti, kalau yang kuali untuk mendeskripsikan. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang saya tulis ini jangan ditambah, jangan dikurang. Tinggal Bapak Ibu naruh variabel Bapak Ibu sama tempat penelitiannya. Ya, itu. Termasuk survei maupun dalam novel sama. Tinggal Bapak Ibu paste rumusan masalahnya, hapus kalimat tanyanya. Itu aja. Nah, yang terakhir adalah manfaat penelitian atau kegunaan penelitian. Ada secara teoritis, misalkan pengembangan konsep, kemudian pengembangan teori, yang ketiga memperkaya literatur, gitu ya. Intinya 3 itu. Kemudian tataran praktis bagi guru, siswa, sekolah, atau sekolah, guru dan siswa. Apa manfaat praktisnya? Sekolah itu manfaatnya apa? Guru atau apa? Siswa itu apa? Gitu. Nah, ini adalah apa namanya? Bapak Ibu jadikan sebagai contoh ya untuk Bapak Ibu lanjutkan dalam menulis bab 1. Sehingga minggu depan Bapak Ibu sudah selesai menulis bab 1 dan Bapak Ibu nanti upload di LMS sebagai acuan saya. Gitu. Materinya kita dapat dari mana, Pak? Materi yang mana? Yang Bapak sampaikan ini. Ini saya mau upload di grup ya. Oh, baik. Saya lupa nama itunya, Pak. Tesis proposal loh ini. Ya. Nah. Udah masuk. Udah ada. Sudah, kasih. Nah, Bapak Ibu ikutin itu ya. Baik yang survei, baik yang novel, baik yang film maupun yang buku. Ikutin aja di situ. Sehingga minggu depan Bapak Ibu sudah selesai bab 1-nya. Sehingga saya lanjut minggu depan itu bab 2. Itu. Gimana Bapak Ibu? Cukup pusing, cukup pusing Pak maksudnya. Cukup lapar udah siang gitu ya. Cukup pusing Pak. Dengerinnya gampang, prakteknya aduh. Ya, tapi nanti kan saya koreksi yang jelas. UTS Bapak Ibu kan bab 1 dan 2. Bab 1 ini udah punya gambaran. Nah, nanti tinggal kita lanjutkan bab 2. Nanti UTS-nya itu Bapak Ibu print. Bab 1, 2-nya
jangan dimasukkan di LMS. Bapak Ibu langsung print out, di Kumpulkan. plus atau pakai apalah, Binding. jilid ya. Ya. Nah, diserahkan ke saya di kampus, nanti saya koreksi dan saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu untuk Bapak Ibu perbaikan gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, siap. Baik, karena waktu udah jam 1 ya, bagian 12. timur maksud saya Pak. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Terakhir saya secara pribadi dan bahkan dari pimpinan menyampaikan bahwa kita sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru. Ya, sekali lagi secara pribadi saya mengajak Bapak Ibu untuk terus membantu saya mensosialisasikan pendaftaran mahasiswa baru baik S1, S2 maupun S3 ya. Jadi Bapak Ibu sampaikan ke teman, ke saudara atau ke muridnya bagi yang ingin masuk S1, S2 maupun S3. Mudah-mudahan mengajak orang dalam menuntut ilmu sebagai ladang pahala gitu ya. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat ya, dan yang penting sehat selalu Bapak Ibu ya. Amin. Itu Ya. yang paling penting. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hasbullah. Terima kasih, Pak.